Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Pria Aditama dari kelas 1B dengan NIM 230900125. Di sini saya akan menjelaskan web yang telah saya buat mengenai materi UI UX. Di sini ada fitur yang namanya About Me. About Me berisikan data diri saya. Di sini saya menjadi mahasiswa Politeknik Harapan Bersama, prodi D4 Teknik Informatika. Terus selanjutnya di sini ada fitur alamat. Alamat berisikan tentang alamat kuliah yang saya sedang pelajari di Politeknik Harapan Bersama Tegal, Jalan Mataram nomor 9, belakang terminal Pasuruan Lor, Kota Tegal. Terus di sini ada fitur beranda. Jika beranda ditekan, maka akan menunjukkan ke materi-materi. Di sini saya sudah membuat 10 materi tentang UI UX. Terus juga di sini ada karir. Karir berisikan mengenai saya tentang mahasiswa. Saya seorang mahasiswa Politeknik Harapan Bersama, prodi Teknik Informatika. Di sini ada fungsi tutorial. Tutorial merupakan link YouTube tentang belajar mengenai UI UX. Di sini ada fitur juga yang terakhir, fitur kontak. Di sini saya menambahkan kontak yang berisikan nomor WhatsApp dan link Instagram saya. Terus kita masuk ke materi. Di sini saya mendapatkan materi mengenai UI UX. Saya menjelaskan 10 materi. Yang pertama ada sifat UI UX, ada karakteristik UI UX, ada pengaruh UI UX, ada fungsi UI UX, ada manfaat UI UX, ada cara kerja UI UX, ada jenis UI UX, ada penerapan UI UX, ada contoh UI UX, dan yang terakhir pengertian UI UX. Kita mulai pertama dari pengertian UI UX, dan saya setiap materi juga ada tag mengenai materi tersebut. Kita masuk ke pengertian UI UX. Apa sih itu UI UX? UI UX atau User Interface UI adalah bagian dari desain yang berkaitan dengan tampilan visual dari suatu produk atau antarmuka yang dilihat dari digunakan oleh pengguna. Ini mencakup elemen-elemen seperti tombol, icon, teks, warna, tata letak, dan elemen desain lainnya. UX User Experience. UX merujuk pada keseluruhan pengalaman pengguna ketika berinteraksi dengan produk atau layanan. Ini mencakup aspek-aspek seperti kemudahan penggunaan, efisiensi, kepuasan pengguna, dan sejauh mana pengguna merasa puas dengan produk tersebut. Di materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh UI UX. UI User Interface, tampilan beranda. Tampilan awal aplikasi dengan gambar produk, judul, dan tombol navigasi yang mudah dipahami. Halaman produk, tampilan produk dengan gambar, deskripsi, harga, dan tombol tambah keranjang.
yang mudah terlihat. UX, user experience, navigasi yang mudah. Pengguna dapat dengan mudah menemukan produk yang mereka cari melalui pencarian atau kategori yang terorganisasi dengan baik. Proses pembelian yang lancar, pengguna dapat dengan cepat menambahkan produk ke keranjang, mengelola pesanan, dan menyelesaikan pembayaran tanpa hambatan. Oke, kita selanjutnya akan menuju ke materi yang ketiga. Di sini materi yang ketiga saya menuliskan tentang penerapan UI UX. Penerapan UI UX, user interface, user experience pada aplikasi dan website sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengalaman dan kepuasan pengguna. Berikut adalah beberapa contoh penerapan UI UX pada aplikasi dan website. Aplikasi Gojek. Desain aplikasi ini banyak mendapatkan apresiasi dari para penggunanya. Aplikasi yang kedua yaitu Google Search. Layanan ini memiliki desain yang sederhana dan mudah digunakan, desain UI yang responsif, dan pengguna dapat mengakses layanan ini dengan mudah. Yang ketiga, Tokopedia. Tampilan jelas dan mudah dipahami. Konten-konten yang disajikan pada website harus mudah diakses dan mudah dipahami oleh pengguna. Kita akan menuju materi yang selanjutnya. Kita masuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis UI UX. Jenis UI grafis fokus pada desain visual termasuk elemen seperti warna, icon, tata letak, dan desain elemen-elemen antarmuka. UI interaktif berkaitan dengan elemen-elemen yang dapat diinteraksikan oleh pengguna seperti tombol, formulir, slider, dan elemen-elemen interaktif lainnya. Jenis UX user experience. UX desain produk fokus pada keseluruhan pengalaman pengguna dalam menggunakan produk fisik atau digital, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak. UX desain layanan terkait dengan perbaikan pengalaman pengguna dalam konteks layanan yang disediakan oleh perusahaan seperti perbankan online atau layanan pelanggan. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu cara kerja UI UX. Cara kerja UI UX adalah dua komponen penting dalam desain produk digital. Mereka bekerja bersama untuk menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna. Berikut adalah cara kerja keduanya. Yang pertama, pemahaman pengguna. Langkah awal dalam desain UI UX adalah memahami siapa pengguna potensial produk tersebut. Yang kedua, perancangan UI. Desainer UI bekerja pada tampilan visual produk. Mereka menciptakan elemen-elemen seperti icon, warna, tata letak, dan elemen antarmuka lainnya yang mudah dimengerti dan menarik bagi pengguna. Ketiga, perancangan UX. Desain UX berkonsentrasi pada keseluruhan pengalaman pengguna. Yang keempat, prototyping. Dalam kedua tahap perancangan UI UX, prototyping sering digunakan. Ini melibatkan pembuatan model interaktif atau mock-up produk untuk menguji dan mengumpulkan umpan balik dari pengguna sebelum pengembang sebenarnya dimulai. Yang kelima, kita
pengujian dan perbaikan. Produk UX akan mengalami serangkaian pengujian oleh pengguna sejati untuk mengidentifikasi masalah dan memperbaiki desain. Yang keenam, integrasi dan pengembangan. Kita langsung cepat aja. Yang ketujuh, evaluasi lanjutan. Dapat dibaca penjelasannya seperti berikut. Ke-8, interaksi dan perbaikan. Kita langsung saja ke materi yang selanjutnya. Untuk materi selanjutnya saya di sini menambahkan manfaat UI UX. Manfaat UI UX. UI UX memiliki banyak manfaat, terutama ketika diterapkan dengan baik dalam desain produk digital. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari UI UX yang baik. Peningkatan kepuasan pengguna, antarmuka yang menarik, dan pengalaman pengguna yang baik membuat pengguna merasa puas dengan produk atau layanan, meningkatkan retensi dan loyalitas mereka. Kemudahan penggunaan desain UI UX yang baik membuat produk lebih mudah digunakan oleh pengguna. Ini menggunakan hambatan untuk mencapai tujuan pengguna dan mengurangi frustasi efisiensi. Desain UX yang baik dapat meningkatkan efisiensi pengguna dalam mengeksekusi tugas dan mencapai tujuan, menghemat waktu dan upaya. Ya, dapat dibaca penjelasannya seperti ini kurang lebih. Kita langsung saja ke materi yang selanjutnya. Untuk yang selanjutnya merupakan fungsi UI UX. Fungsi UI UX memiliki peran dan fungsi yang berbeda, tetapi kedua bekerja sama untuk menciptakan pengalaman pengguna yang baik. Berikut adalah fungsi masing-masing. Fungsi UI. 1. Merancang tampilan visual. UI berkaitan dengan aspek visual dari produk, termasuk warna, tata letak, icon, teks, dan elemen grafis lainnya. Yang kedua merupakan membuat antarmuka interface, yaitu UI menciptakan elemen-elemen yang dapat diinteraksikan oleh pengguna seperti tombol, formulir, dan elemen antarmuka lainnya. Yang ketiga merupakan konsisten desain. UI memastikan konsisten dalam desain produk sehingga pengguna dapat dengan mudah mengenali dan memahami elemen-elemen antarmuka di seluruh aplikasi dan situs web. Dan yang terakhir, 4. Branding. UI membantu merek dalam menciptakan identitas visual yang kuat dalam produk sehingga mereka tersebut mudah dikenali oleh pengguna. Fungsi UX. 1. Fungsi UX yang pertama, memahami pengguna. UX melibatkan penelitian dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan, tujuan, dan perilaku pengguna. Yang kedua, merancang alur kerja. UX merancang alur kerja dan navigasi yang memandu pengguna untuk mencapai tujuan mereka dengan efisien dan tanpa hambatan. Ketiga, pengujian dan pengembangan. UX melibatkan pengujian produk dengan pengguna sejati untuk mengidentifikasi masalah dan peluang perbaikan. Yang keempat, peningkatan keseluruhan pengalaman. Fungsi utama UX adalah memastikan bahwa pengguna memiliki pengalaman yang positif dan memuaskan saat menggunakan produk dan layanan dengan meminimalkan hambatan dan meningkatkan efisiensi. Ya, kita dapat melihat fungsi yang kelima, pemahaman bisnis. Dapat dilihat penjelasannya juga di sini ada. Terus yang keenam, integrasi teknologi. Dapat ada jelasannya juga di sini. Kita langsung saja, untuk menghemat waktu, kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya.
kita masuk ke pengaruh. Apa aja sih pengaruh UI UX? Yang pertama yaitu UI pertama impresi pengguna terhadap sebuah produk. Yang kedua, navigasi dan keterpahaman. UI memainkan peran penting dalam navigasi. Desain yang baik membuat pengguna dapat dengan mudah menjelaskan produk dan memahami bagaimana cara menggunakannya. Yang ketiga, memudahkan penggunaan. Dapat dijelaskan seperti penjelasan di bawah ini. Yang keempat, kepercayaan dan kredibilitas. Yang kelima, ada efisiensi. Yang keenam, kepuasan pengguna. Yang ketujuh, ada retensi pengguna. Yang kedelapan, ada rekomendasi dan viralitas. Untuk menghemat waktu, kita langsung saja ke materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya saya menambahkan karakteristik UI UX. Apa saja sih karakteristik dari UI? Yang pertama yaitu aspek visual. UI berkaitan dengan tampilan visual produk termasuk desain, grafis, warna, jenis, huruf, dan elemen-elemen visual lainnya. Yang kedua, interaksi pengguna. UI menentukan cara pengguna berinteraksi dengan produk seperti tombol, menu, icon, dan elemen antarmuka lainnya. Yang keempat, estetika. Estetika sangat penting ya dalam desain UI. Yang keempat yaitu konsistensi. Konsistensi penting untuk menjaga konsistensi dalam elemen-elemen UI di seluruh produk. Kita langsung ke karakteristik UX. Yang pertama yaitu fokus pada pengguna. UX sangat berpusat pada pengguna, memprioritaskan pemahaman mendalam tentang kebutuhan, perilaku, dan preferensi pengguna. Yang kedua, penelitian pengguna. UX melibatkan penelitian untuk memahami pengguna termasuk wawancara, survei, analisis data, dan pemantauan perilaku. Yang ketiga yaitu desain berpusat pengguna. Desain UX mengintegrasikan pengetahuan tentang pengguna dalam proses pengembangan. Yang keempat, kita langsung saja ke iterasi dan pengunjungan. Yang kelima, karakteristik UX yaitu kepuasan dan efektivitas. Yang keenam, persepsi dan emosi. Yang ketujuh, tujuan pengguna. Tujuan pengguna memastikan bahwa produk membantu pengguna mencapai tujuan mereka dengan cara yang efisien dan efektif. Kedua aspek ini bekerja sama untuk menciptakan pengalaman pengguna yang positif dan memuaskan. Kita langsung ke materi selanjutnya. Kita ke materi terakhir. Maaf jika sering batuk, lagi sakit tenggorokan. Sifat UI UX. Materi yang terakhir, sifat UI UX. Yang pertama yaitu clear atau jelas. Clarity atau kejelasan adalah elemen terpenting dalam membangun desain interface yang user friendly, karena memang keseluruhan tujuan dari desain user interface adalah untuk memungkinkan orang berinteraksi dengan sistem kamu dengan mengomunikasikan makna dan fungsinya. Yang kedua, concise, ringkas. Kejelasan dalam user interface merupakan komponen utama, namun kamu harus berhati-hati untuk tidak menggunakan penjelasan secara berlebihan. Sangat mudah untuk menambahkan definisi dan penjelasan. Namun perlu diperhatikan jika penjelasan atau definisi membuat terlalu panjang, maka user membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membacanya. Familiar, mudah dipahami. Banyak desainer
berusaha membuat antarmuka mereka supaya intuitif. Tetapi apa sebenarnya arti intuitif? Ini berarti suatu yang dapat dipahami secara alami maupun naluri. Tetapi bagaimana kamu bisa membuat sesuatu yang intuitif? Kamu bisa melakukan dengan membuatnya agar mudah dipahami. Selanjutnya yaitu saat kamu terbiasa dengan sesuatu, kamu pasti merasa tidak asing mengidentifikasi hal tersebut. Identifikasi hal-hal yang akrab bagi pengguna dapat diintegrasikan ke dalam desain UI, di dalam desain user interface kamu. Dan kita dapat lihat yang selanjutnya yaitu responsif. Ada responsif, ada proses load, ada selain itu responsif juga berarti antarmuka memberikan beberapa bentuk feedback. Interface harus berkomunikasi dengan pengguna untuk memberikan tahu mereka tentang apa yang terjadi. Saya rasa cukup untuk penjelasan mengenai web yang saya buat. Kurang lebihnya kayak gini web yang saya buat dengan materi UI UX. Terima kasih. Maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.